Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan tak lupa sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, saya Razkia dengan akhiran NIM 015, kelas C, Prodi PG PAUD. Langsung saja, saya akan memaparkan materi resume kelompok 1 dan kelompok 2 yang berjudul Bangsa dan Negara untuk materi kelompok 1 dan Hak Asasi Manusia untuk materi kelompok 2. Materi resume pertama yaitu bangsa dan negara. Bagian pertama ada pengertian bangsa dan negara. Yang pertama bangsa merupakan kelompok yang dianggap nasional, mempunyai identitas bersama, serta memiliki kesamaan ideologi, agama, sejarah, serta budaya. Mereka pada umumnya dianggap mempunyai asal-usul keturunan yang sama. Pengertian bangsa menurut salah satu ahli yaitu Ernest Renan mengatakan bahwa bangsa adalah sekelompok manusia yang berada dalam suatu ikatan batin yang dipersatukan karena memiliki persamaan sejarah serta cita-cita yang sama. Yang kedua, negara. Negara merupakan salah satu bentuk organisasi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Pada prinsipnya, setiap warga masyarakat menjadi anggota dari suatu negara dan harus tunduk pada kekuasaan negara. Melalui kehidupan bernegara dengan pemerintah yang ada di dalamnya, masyarakat ingin mewujudkan tujuan-tujuan tertentu seperti terwujudnya ketentraman, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Pengertian tentang negara telah banyak didefinisikan oleh para ahli filsuf Yunani kuno, para ahli abad pertengahan, sampai abad modern. Salah satunya adalah pendapat Aristoteles, bahwa negara adalah komunitas keluarga dan kumpulan keluarga yang sejahtera demi kehidupan yang sempurna dan berkecukupan. Bagian selanjutnya ada unsur-unsur bangsa. Unsur terbentuknya suatu bangsa dalam arti sosio-antropologis, maksudnya ialah himpunan yang bersifat etnik, yang artinya bersifat alami atau bawaan. Sebagai contoh, suku Batak dan suku Sunda. Suku Batak bertempat tinggal di Sumatera Utara dengan adat, bahasa, dan budaya Batak. Sedangkan suku Sunda bertempat tinggal di Bandung dengan adat, bahasa, dan budaya Sunda. Unsur terbentuknya suatu bangsa menurut arti politis yang bersifat etis, maksudnya adalah unsur-unsur ini dibuat dengan sengaja sesuai dengan kesepakatan umum. Oleh karena itu, unsur-unsur ini bersifat buatan. Unsur terbentuknya suatu bangsa menurut Friedrich Ratzel. Yang pertama ada kemauan untuk memperoleh kesatuan nasional. Yang kedua, keinginan untuk memperoleh kemerdekaan dan kebebasan nasional yang seutuhnya. Yang ketiga, yaitu kemauan untuk mandiri, individualitas, keunggulan, ataupun keaslian. Selanjutnya yaitu yang bagian ketiga, unsur-unsur negara. Unsur-unsur negara menurut Oppenheim Lauterpacht. Yang pertama, unsur pembentuk negara atau konstitutif, yaitu wilayah atau daerah, rakyat, pemerintah yang berdaulat. Wilayah merupakan area kekuasaan suatu negara yang bisa berupa daratan, lautan, dan udara di atasnya. Rakyat adalah sekelompok orang yang tinggal di wilayah negara tersebut dan tunduk pada aturan negara. Pemerintah yang berdaulat adalah pihak yang mengatur dan menjalankan kekuasaan negara. Yang kedua, unsur deklaratif, yaitu pengakuan oleh negara lain. Meski tidak wajib secara mutlak, pengakuan ini penting agar negara tersebut bisa menjalin hubungan diplomatik dan diakui secara internasional. Nah, materi selanjutnya, fungsi dan tujuan negara. Fungsi negara yang pertama, fungsi keamanan dan ketertiban, yaitu menjaga keamanan, ketertiban, dan stabilitas sosial agar masyarakat bisa hidup tentram. Yang kedua, fungsi kesejahteraan dan kemakmuran, yaitu memberikan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan bantuan sosial. Yang ketiga, fungsi keadilan, yaitu menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi semua warga negara. Yang keempat, fungsi pertahanan, melindungi negara dari ancaman luar seperti serangan militer dari negara lain. Lalu selanjutnya, tujuan negara. Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat untuk Indonesia yang pertama, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Materi selanjutnya yaitu bentuk-bentuk negara. Yang pertama, bentuk negara pada zaman Yunani kuno. Menurut Plato, ada 5 macam bentuk negara. Yang pertama, aristokrasi, yaitu pemerintah oleh aristokrat atau cendekiawan sesuai dengan pikiran orang lain. Yang kedua, ada timokrasi, yaitu pemerintah oleh orang-orang yang ingin mencapai kemasyhuran dan kehormatan. Yang ketiga, ada oligarki, yaitu pemerintahan oleh para golongan hartawan yang melahirkan milik partikuli. Yang keempat, demokrasi, yaitu pemerintahan oleh rakyat miskin. Yang kelima, yaitu tirani, yaitu pemerintahan oleh seorang penguasa yang bertindak dengan sewenang-wenang. Menurut Aristoteles, ada 7 macam bentuk negara. Yang pertama, monarki, yaitu pemerintahan oleh satu orang guna kepentingan seluruh rakyat. Yang kedua, tirani, yaitu oleh satu orang untuk kepentingannya sendiri. Yang ketiga, aristokrasi, yaitu pemerintah oleh sekelompok orang, yaitu para cendekiawan guna kepentingan seluruh rakyat. Yang keempat, ada oligarki, yaitu pemerintah oleh sekelompok orang guna kepentingan kelompok atau golongan sendiri. Yang kelima, ada plutokrasi, yaitu pemerintah oleh sekelompok orang kaya untuk kepentingan orang tua. Yang keenam, ada politeia, yaitu pemerintahan oleh seluruh orang guna kepentingan rakyat. Yang ketujuh, ada demokrasi, yaitu pemerintahan dari orang-orang yang tidak tahu sama sekali soal-soal pemerintahan. Yang kedua, bentuk negara pada zaman pertengahan. Bentuk negara republik dan bentuk negara kerajaan. Menurut Duguid, membedakan negara republik dan kerajaan berdasarkan cara pengangkatan kepala negara. Jika kepala negara ditunjuk secara keturunan, maka disebut monarki. Jika kepala negaranya dipilih, disebut dengan republik. Selanjutnya yang ketiga, bentuk negara pada masa modern sekarang. Yang pertama, negara kesatuan atau unitaris. Negara kesatuan adalah negara yang tersusun tunggal, negara yang hanya berdiri satu negara saja, tidak terdapat negara dalam suatu negara. Yang kedua, negara serikat atau federasi. Negara serikat adalah negara yang merupakan gabungan dari beberapa, kemudian menjadi negara-negara bagian daripada suatu negara serikat. Materi selanjutnya yaitu teori terbentuknya negara. Yang pertama, teori teokrasi. Menurut teori ini, negara berdasarkan kehendak Tuhan. Paham ini muncul bahwa keyakinan keagamaan bahwa Tuhanlah Maha Pencipta di langit dan bumi. Pemegang kekuasaan tertinggi, tiada kekuasaan di dunia ini yang tidak berasal dari Tuhan, termasuk negara. Materi selanjutnya yaitu teori terbentuknya negara. Yang pertama, teori teokrasi. Menurut teori ini, negara berdasarkan kehendak Tuhan. Paham ini muncul bahwa keyakinan keagamaan bahwa Tuhanlah Maha Pencipta di langit dan bumi. Pemegang kekuasaan tertinggi, tiada kekuasaan di dunia ini yang tidak berasal dari Tuhan, termasuk negara. Yang kedua, teori organik. Negara muncul karena ada kebutuhan yang sangat banyak dan beragam. Yang ketiga, teori perjanjian. Masyarakat memandang terjadinya suatu negara karena adanya perjanjian masyarakat. Yang keempat, teori kekuasaan. Menurut teori kekuasaan, siapa yang berkemampuan untuk memiliki kekuasaan atau berhasil mencapai kekuasaan selayaknya memegang pucuk pemerintahan. Yang kelima, teori kedaulatan. Teori kedaulatan rakyat memandang keberadaan negara karena adanya kekuasaan tertinggi yang mampu mengatur kehidupan bersama masyarakat. Materi selanjutnya yaitu hubungan bangsa dan negara. Yang pertama, bangsa sebagai landasan negara. Di antaranya identitas bangsa dan kebanggaan nasional. Yang kedua, negara sebagai representasi bangsa, di antaranya representasi internasional dan pengayoman dan pelayanan. Yang ketiga, interaksi antara bangsa dan negara, di antaranya keterlibatan bangsa dalam proses politik dan pengaruh bangsa terhadap kebijakan negara. Yang keempat, tantangan dalam hubungan antara bangsa dan negara, di antaranya yaitu konflik kepentingan dan kesenjangan sosial dan ekonomi. Lalu selanjutnya materi yang terakhir yaitu contoh nyata hubungan bangsa dan negara di Indonesia. Yang pertama, hubungan negara dan warga negara di Indonesia. Indonesia sebagai negara bangsa yang majemuk memiliki hubungan yang erat antara negara dan warga negaranya. Yang kedua, hubungan internasional sebagai perwujudan negara Indonesia di dunia.
Indonesia menjalin berbagai kerjasama bilateral dengan negara lain yang mencerminkan posisi negara Indonesia sebagai perwakilan bangsa Indonesia di kancah internasional. Yang ketiga, peran Indonesia dalam organisasi internasional. Indonesia aktif dalam organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, ASEAN, dan Gerakan Non-Blok. Yang keempat, hubungan budaya dan sejarah antara bangsa dan negara. Identitas bangsa Indonesia yang beragam budaya dan sejarahnya tercermin dalam kebijakan negara yang menghormati keberagaman tersebut, seperti pengakuan terhadap berbagai suku, agama, dan bahasa. Selanjutnya, saya akan memaparkan hasil diskusi atau pertanyaan dari kelompok lain kepada kelompok 1 dan beserta jawabannya. Pertanyaan pertama yaitu, bagaimana cara menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan hak-hak individu dalam sebuah negara? Jawabannya yang dipaparkan kelompok 1 yaitu, menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan hak-hak individu adalah tantangan utama dalam sistem pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan. Yang pertama, konstitusi yang kuat. Konstitusi harus secara tegas menjamin hak-hak individu seperti kebebasan berpendapat, hak atas privasi, dan hak untuk mendapatkan keadilan. Di saat yang sama, konstitusi juga menetapkan batas-batas di mana negara dapat bertindak demi kepentingan umum. Konstitusi juga menetapkan batas-batas di mana negara dapat bertindak demi kepentingan umum. Yang kedua, sistem hukum yang independen. Lembaga peradilan yang bebas dan tidak memihak sangat penting untuk menilai apakah suatu kebijakan negara melanggar hak individu atau tidak. Mekanisme judicial review dapat memastikan bahwa kebijakan pemerintah sejalan dengan konstitusi. Itulah pemaparan resume untuk materi kelompok 1. Selanjutnya saya akan memaparkan hasil diskusi atau pertanyaan dari kelompok lain kepada kelompok 1 dan beserta jawabannya. Pertanyaan pertama yaitu, bagaimana cara menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan hak-hak individu dalam sebuah negara? Jawabannya yang dipaparkan kelompok 1 yaitu, menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan hak-hak individu adalah tantangan utama dalam sistem pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan. Yang pertama, konstitusi yang kuat. Konstitusi harus secara tegas menjamin hak-hak individu seperti kebebasan berpendapat, hak atas privasi, dan hak untuk mendapatkan keadilan. Di saat yang sama, konstitusi juga menetapkan batas-batas di mana negara dapat bertindak demi kepentingan umum. Yang kedua, sistem hukum yang independen. Lembaga peradilan yang bebas dan tidak memihak sangat penting untuk menilai apakah suatu kebijakan negara melanggar hak individu atau tidak. Mekanisme judicial review dapat memastikan bahwa kebijakan pemerintah sejalan dengan konstitusi. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana hubungan bangsa dan negara dalam konteks kemerdekaan dan kedaulatan. Jawabannya dari kelompok 1 yaitu, yang pertama, hubungan bangsa dan negara dalam konteks kemerdekaan, yaitu yang pertama, bangsa sebagai dasar pembentuk negara. Bangsa merupakan kumpulan masyarakat yang memiliki kesamaan identitas, budaya, bahasa, dan sejarah yang menjadi landasan terbentuknya suatu negara. Yang kedua, kemerdekaan sebagai hak fundamental bangsa. Kemerdekaan adalah hak eksklusif bangsa untuk mengatur urusan dalam negerinya dan menentukan masa depannya. Lalu selanjutnya, hubungan bangsa dan negara dalam konteks kedaulatan. Yang pertama, kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi negara. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh negara yang mengatur wilayah dan rakyatnya tanpa campur tangan dari pihak lain. Yang kedua, kedaulatan sebagai implementasi kemerdekaan. Kedaulatan negara merupakan manifestasi dari kemerdekaan bangsa secara politik dan hukum. Yang ketiga, kedaulatan dan integritas teritorial. Kedaulatan juga berkaitan dengan integritas teritorial negara, yaitu menjaga batas wilayah dan kedaulatan atas tanah airnya. Selanjutnya, pertanyaan ketiga atau terakhir untuk kelompok 1 yaitu, bagaimana otonomi daerah mempengaruhi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah? Jawabannya dari kelompok 1,
Otonomi daerah berperan penting dalam hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, di mana otonomi daerah diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah sendiri sesuai dengan kondisi dan kebutuhan warga lokal. Adapun beberapa pengaruhnya, yang pertama, pemberdayaan masyarakat daerah. Otonomi daerah memberi ruang bagi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan responsivitas. Pemerintah daerah bisa bertindak lebih cepat tanpa harus selalu menunggu instruksi dari pemerintah pusat, membuat layanan publik menjadi lebih dekat dan sesuai dengan karakteristik daerah. Yang ketiga, mengurangi beban pemerintah pusat. Adanya otonomi daerah membuat pemerintah pusat tidak perlu menangani seluruh urusan pemerintah secara langsung. Yang keempat, menumbuhkan inovasi dan kompetisi sehat antar daerah. Tiap daerah memiliki kebebasan untuk berinovasi dalam pembangunan ekonomi, pendidikan, dan pelayanan masyarakat. Yang kelima, potensi masalah, yaitu ketimpaan dan penyalahgunaan wewenang. Jika tidak diawasi, otonomi bisa menyebabkan ketimpangan antara daerah karena perbedaan sumber daya, korupsi, atau penyalahgunaan kekuasaan oleh elit lokal. Oleh karena itu, hubungan antara pusat dan daerah harus tetap dalam kerangka koordinasi, pengawasan, dan sinergi. Itulah pemaparan resume untuk materi kelompok 1 dan hasil diskusi atau pertanyaan serta jawaban kelompok 1. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pemaparan materi resume kelompok 2, yaitu hak asasi manusia. Poin materi pertama yaitu pengertian HAM. Dalam Undang-Undang Indonesia, menurut Muladi, HAM adalah hak yang melekat secara alamiah pada diri manusia sejak manusia lahir, dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh. Selanjutnya, poin kedua, yaitu aspek hak asasi manusia. Yang pertama, hak pertama, yaitu hak hidup. Yang kedua, yaitu hak kebebasan. Hak ketiga, itu hak kesetaraan. Hak keempat, yaitu hak keadilan. Dan hak kelima, yaitu hak kebebasan berbicara. Selanjutnya, poin ketiga, yaitu prinsip-prinsip HAM. Yang pertama, universalitas. Yang kedua, kesetaraan dan non-diskriminasi. Yang ketiga, kebebasan dan martabat manusia. Yang keempat, keadilan dan supremasi HAM. Yang kelima, tidak dapat bisa dicabut. Yang keenam, saling bergantung dan tidak terpisahkan. Selanjutnya, poin keempat, yaitu tujuan HAM. Tujuan HAM itu yang pertama, melindungi martabat manusia. Yang kedua, menjamin kebebasan dan kesetaraan. Yang ketiga, mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Yang keempat, mewujudkan keadilan sosial. Yang terakhir, yang kelima, yaitu mendorong perdamaian dunia. Poin selanjutnya yaitu implementasi HAM di Indonesia. Yang pertama, landasan hukum. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Yang kedua, lembaga menangani HAM, yaitu Kompas HAM dan Pengadilan HAM. Yang ketiga, implementasi di lapangan. Pendidikan HAM mulai diperkenalkan di sekolah dan lembaga pendidikan. Yang keempat, tantangan implementasi HAM. Kurangnya perlindungan terhadap sekelompok minoritas dan rentan masalah dalam kebebasan pers, pendapat, dan berekspresi. Yang kelima, yaitu upaya perbaikan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Poin selanjutnya yaitu tantangan dalam melindungi HAM. Yang pertama, pelanggaran HAM di masa lalu. Masih terdapat kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu yang belum terselesaikan. Yang kedua, kekerasan terhadap kelompok minoritas. Yang ketiga, yaitu kebebasan berekspresi. Kebebasan berekspresi kadangkala masih dibatasi tindakan represif. Yang keempat, hak atas lingkungan, konflik agraria, dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Dan poin yang terakhir yaitu adalah peran lembaga hak asasi manusia atau HAM. Yang pertama itu melindungi hak asasi manusia. Yang kedua, mengawasi dan menyelidiki pelanggaran HAM. Yang ketiga, memberikan edukasi dan sosialisasi. Yang keempat, memberikan perlindungan dan bantuan. Itulah pemaparan resume dan materi 2. Pertanyaan pertama untuk kelompok 2 yaitu jelaskan apa saja hak asasi manusia yang utama dan apa saja kewajiban kita terkait HAM. Dan jawaban dari kelompok 2 yaitu hak-hak asasi manusia yang utama meliputi
Yang pertama, hak hidup. Hak untuk hidup dan tidak dapat dihilangkan nyawanya secara sewenang-wenang. Yang kedua, hak kebebasan. Hak untuk bebas dari penangkapan, penahanan, dan penyiksaan. Yang ketiga, hak kesetaraan. Hak untuk diperlakukan secara setara dan tidak diskriminatif. Yang keempat, hak keadilan, yaitu hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak memihak. Yang kelima, hak kebebasan berbicara, yaitu hak untuk berbicara dan menyampaikan pendapat secara bebas. Yang keenam, hak kebebasan beragama, yaitu hak untuk memilih untuk menjalankan agama atau kepercayaan. Yang ketujuh, hak atas pendidikan, yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Lalu kewajiban kita terkait HAM, yang pertama, menghormati hak orang lain. Kita harus menghormati hak-hak orang lain dan tidak melanggarnya. Yang kedua, meningkatkan kesadaran HAM. Kita harus meningkatkan kesadaran tentang HAM dan mempromosikannya di masyarakat. Yang ketiga, melaporkan pelanggaran HAM. Kita harus melaporkan pelanggaran HAM kepada pihak berwenang jika kita mengetahui adanya pelanggaran. Yang keempat, mengembangkan sikap toleransi. Kita harus mengembangkan sikap toleransi dan menghormati perbedaan. Yang kelima, mengikuti hukum dan peraturan. Kita harus mengikuti hukum dan peraturan yang berlaku untuk melindungi HAM. Yang keenam, mengedukasi diri dan orang lain. Kita harus mengedukasi diri dan orang lain tentang HAM dan pentingnya menghormati hak-hak orang lain. Dengan memahami hak-hak asasi manusia dan kewajiban kita terkait HAM, kita dapat membangun masyarakat yang lebih adil, demokratis, dan menghormati martabat manusia. Selanjutnya, pertanyaan kedua atau terakhir untuk kelompok 2, yaitu sejauh mana negara berhak membatasi hak asasi demi keamanan nasional atau ketertiban umum, contoh misalnya kebebasan berpendapat atau berkumpul. Negara memiliki hak untuk membatasi hak asasi manusia dalam situasi tertentu, seperti keamanan nasional atau ketertiban umum. Namun, pembatasan tersebut harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, pembatasan harus berdasarkan hukum. Pembatasan hak asasi harus diatur dalam undang-undang yang jelas dan dapat diakses oleh publik. Yang kedua, yaitu pembatasan harus memiliki tujuan yang sah. Pembatasan hak asasi manusia harus memiliki tujuan yang sah, seperti melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, atau hak asasi orang lain. Yang ketiga, pembatasan harus proporsional. Pembatasan hak asasi harus proporsional dengan tujuan yang ingin dicapai, tidak boleh berlebihan atau tidak perlu. Yang keempat, pembatasan harus tidak diskriminatif. Pembatasan hak asasi tidak boleh diskriminatif terhadap kelompok tertentu. Contoh pembatasan hak asasi yang dapat diterima, yaitu yang pertama, pembatasan kebebasan berpendapat untuk mencegah penyebaran ujaran kebencian atau hasutan. Yang kedua, pembatasan kebebasan berkumpul untuk mencegah kerusuhan atau gangguan ketertiban umum. Namun, pembatasan hak asasi harus diimbangi dengan jaminan bahwa hak asasi lainnya tetap terlindungi. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa pembatasan hak asasi dilakukan dengan cara yang adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Itulah pemaparan resume materi kelompok 1 dan kelompok 2. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.